Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ibu Lydia Valencia MPD dari SMA Negeri 5 Palembang. Bagi yang baru saja pertama kali berkunjung di channel YouTube ini, silakan di like, subscribe, dan share video pembelajaran ini agar bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, pada video pembelajaran kali ini yang akan dibahas adalah persiapan penilaian akhir tahun Matematika Peminatan kelas 12. Sebelumnya di sini sudah Ibu tuliskan salah satu quote dari Ibu sendiri. Life is hard for everyone who give up when they fail. Hidup itu sulit bagi seseorang yang menyerah ketika mereka gagal, karena mereka akan diingat karena kegagalannya. Seharusnya kita diingat dengan berapa kali kita bangkit dari kegagalan. Semestinya nantinya kita bangkit dari kegagalan itu sehingga kita tidak akan pernah menyesal pada setiap limit kehidupan kita karena kita sudah berusaha secara optimal. Jadi jika kalian merasa kesulitan mengerjakan matematika, membahas matematika, atau apapun permasalahan di dalam hidup, maka cobalah untuk berusaha dan bangkit dari kegagalan. Insya Allah kita semua pasti bisa lepas dari semua kegagalan. Next, kita mulai persiapan penilaian akhir tahun. Soal yang pertama, manakah teorema limit fungsi trigonometri di bawah ini yang tepat? Option pilihan gandanya adalah A. Limit T mendekati C dari sin AT sama dengan sin C. B. Limit T mendekati 0 dari AT per sin T sama dengan 1. C. Limit T mendekati 0 dari T per cos T sama dengan 1. D. Limit T mendekati C dari secant T sama dengan secant C. E. Limit T mendekati C dari kosekan T sama dengan kosekan A. Kita lihat satu persatu. Untuk option A, limit T mendekati C adalah sin AT sama dengan sin AC. Maka variabel T kita gantikan dengan variabel C. Karena pada dasarnya dalam menyelesaikan soal limit adalah mensubstitusi. Seandainya hasilnya 0 per 0, maka baru tidak bisa kita substitusi. Maka harus menggunakan cara yang lain. Yang ini kita substitusi menjadi sin AC dengan cara menggantikan T dengan C. Substitusi ya. Option berarti ini jawabannya salah. Option B, limit T mendekati 0 dari AT per sin T. Kita punya teorema bahwa limit T mendekati 0 dari T per sin T adalah 1. Maka ini harusnya T per sin T 1, maka jawabannya adalah A dikali 1. Maka harusnya jawabannya A. Maka option B ini tidak tepat. Kita cek option C, limit T mendekati 0 dari T per cos T. Hasilnya ketika kita substitusi 0 per 1, bukan 0 per 0. 0 per 1 sama dengan 0. Dan kita tidak punya teorema limit yang mengatakan bahwa limit T mendekati 0 dari T per cos T itu sama dengan 1. Kita tidak punya teorema limit seperti itu. Kita cek option D. Limit T mendekati C dari secant T sama dengan secant C. Substitusi. Jadi secant T, T-nya kita ganti menjadi secant C. Option D adalah jawaban yang paling tepat. Kalau option E, salahnya di sini. Cosecant T yang disubstitusi harusnya T menjadi C. Yang di sini jawabannya kosekan A. Tiba-tiba muncul A. Oke. Next, soal nomor 2. Tentukan nilai limit X mendekati 2 dari 1 dikurang cos kuadrat X min 2 dibagi 3X kuadrat min 12X ditambah 12. Kita substitusi dulu. Ingat, ada soal limit yang mengecoh. Ternyata kalian faktorkan, kalian sederhanakan, ternyata soal limit itu cukup disubstitusi. Apabila ketika disubstitusi hasilnya 0 per 0, maka baru kalian sederhanakan. Tetapi kalau hasilnya bukan 0 per 0, jangan disederhanakan. Begitu seterusnya. Kita substitusi. Kalau di sini kita substitusi, X-nya ganti 2, jadi dia cos 0. Cos 0 adalah 1. 1 kuadrat adalah 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka pembilangnya 0. Kita cek lagi yang bawah. Penyebutnya. Kalau X-nya mendekati 2, kita substitusi X-nya 2. 2 pangkat 2, 4. Kali 3, 12. 12 dikurang. 12 kali 2, 24. 12 dikurang 24 ditambah 12, 0. Maka jawabannya 0 per 0. Soal seperti ini harus kita sederhanakan. Oke.
Penyelesaiannya, kita punya rumus identitas trigonometri yang fenomenal, yang paling sering kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal trigonometri. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian, sin kuadrat X sama dengan, kita pindahkan ruas cos kuadrat X, 1 dikurang cos kuadrat X. Artinya, 1 dikurang cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X. 1 dikurang cos kuadrat X min 2 sama dengan sin kuadrat X min 2. Oke? Sampai di sini, apakah bisa kita lanjutkan? Baik, selanjutnya kita faktorkan kembali. 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 12. Kita faktorkan 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 12. Mungkin kalian kesulitan, tetapi kalian harus jeli melihatnya. Ini adalah kelipatan dari 3. Jadi 3 bisa kalian keluarkan. 3 dikali x kuadrat min 4x ditambah 4. Maka setelah itu pemfaktorannya lebih sederhana. 3 dikali x min 2 dikali x min 2. Nah, sekarang Ibu akan, setelah dapat soal seperti ini, Ibu akan memberikan cara cerdiknya. Apabila soal limit itu tidak memuat fungsi cos, ini tidak ada lagi fungsi cos, kemudian tidak ada tanda plus atau minus yang dipisahkan. Mereka dipisahkan dengan tanda kali, maka ini tinggal dicoret. Sinnya coret, x pangkat min 2 karena 2 kali, kuadratkan kan, artinya x pangkat min 2-nya 2 kali, dicoret yang bawah juga 2 kali. Tersisalah 1/3, maka jawabannya 1/3. Semudah itu. Next question, soal nomor 3. Turunan pertama dari fx sama dengan sin pangkat 2, buka kurung 5x min 7, tutup kurung adalah f aksen x sama dengan titik, titik, titik. Untuk soal seperti ini, kita akan memakai aturan rantai. Kita punya rumus bahwa jika fx sama dengan ux pangkat n, maka turunannya, ini harusnya f aksen x, sama dengan pangkatnya ditaruh di depan, n dikali ux, pangkatnya n-1, ini n-1 dikali u aksen x. Nah, kita lanjutkan kembali. Fx sama dengan sin pangkat 2, buka kurung 5x min 7, pangkatnya 2 taruh di depan, sin 5x min 7 dikali u aksen x, turunan dari sin 5x min 7, turunan dari sin adalah cos, taruh di sini, cos 5x min 7, turunan dari sudut, jangan lupa, ini yang paling sering dilupakan oleh siswa, turunan dari sudut, turunan dari 5x adalah 5, turunan dari min 7 adalah 0, jadi hanya 5 ya, taruh depan, kita letakkan di depan, sini. Nah, kemudian kita punya rumus 2 kali sin x dikali cos x sama dengan sin 2x. Kita udah punya nih, 2 kali sin 5x min 7 dikali cos 5x min 7. Kita ubah menjadi sin 2 x-nya ini, sudutnya ini. Sin 2 dikali 5x min 7, maka nanti hasilnya 5 dikali sin 10x min 14. Ada beberapa soal nanti dia minta penyederhanaannya sampai seperti ini, kunci jawabannya B. Ada juga soal yang dia menuliskan seperti ini, 10 jawabannya, 10 dikali sin 5x min 7 dikali cos 5x min 7. Jadi kalian harus menyesuaikan, rumus identitas trigonometri ini harus dikuasai. Next question, soal nomor 4. Nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan 3 sin x ditambah 4 cos x adalah, untuk mencari nilai maksimum bentuk A sin X ditambah B cos X, kita punya cara cerdik. Langsung saja, maksimumnya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau minimumnya, tinggal tambah minus. Minus akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya adalah koefisien X. Koefisien X-nya 3. B-nya adalah koefisien cos, adalah 4. Jadi, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah akar 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Kunci jawabannya adalah C. Bagaimana? Mudah bukan? Next question. Fungsi turun. Fungsi turun pada fungsi trigonometri Y sama dengan cos 2X
untuk X besar dari 0 derajat kurang dari 360 derajat. Pada materi semester 5 dan 6 untuk materi matematika peminatan itu ada materi fungsi naik, fungsi turun, kemudian titik kecekungan fungsi. Nah, di sini Bu kasih contoh cuma fungsi turun. Kita cek. Untuk mencari fungsi turun, kita turunkan terlebih dahulu. Turunan dari cos adalah min sin, tulis min sin, jangan lupa turunkan sudutnya. Turunan dari 2x adalah min 2, oke, 2, sorry. Turunan dari 2x adalah 2, taruh sini. Min ini adalah turunan dari cos. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari titik stasioner. Titik stasioner syaratnya Y aksen sama dengan 0, maka min 2 kali sin 2x sama dengan 0. Bagi dengan min 2, hasilnya adalah sin 2x sama dengan 0. Oke. Kita punya rumus seperti ini. Sin X sama dengan sin alfa. X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Maka 2X ditambah 0, gini. Ditambah K kali 360 derajat. Sama-sama bagi 2. X sama dengan 0. Ditambah K kali 180 derajat. Satu lagi. X sama dengan sin 2X sama dengan sin 180 dikurang 0. Kita pakai yang ini. Ditambah K kali 360 derajat. Nanti dimasukin untuk K sama dengan 1, masa X-nya ada 180. Ini kita dapat sederhanakan 2X sama dengan 180 ditambah K kali 360. X sama dengan sama-sama dibagi 2, 90 derajat ditambah K kali 180. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 90 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 270 derajat. Jadi nilai stasioner grafik fungsi Y sama dengan cos 2X adalah 90, 270, dan 180. Itu adalah nilai stasionernya. Nah, selanjutnya kita ambil salah satu sudut di antara 0 sampai 90 derajat, misalnya 30 derajat, kita substitusi ke persamaan turunannya. Sin 2 kali 30, sin 60, sin 60 positif, kalikan negatif, jadi hasilnya negatif. Kita ambil lagi 90 sampai dengan 180, misalnya kita ambil 120. Sin 2 kali 120 jadi sin 240. 240 ada di kuadran ketiga. All sin tan cos. Kuadran ketiga yang positif cuma tan. Berarti nilai sin 240 negatif. Negatif dikali negatif positif. Nanti biasanya dia berpola. Kalau udah min plus maka selanjutnya min plus. Fungsi turun adalah yang tandanya min. Berarti yang ini sama yang ini. Berarti nanti fungsi turun ada di rentang 0 sampai 90 derajat dan 180 derajat sampai 270 derajat. Kita lihat grafik fungsi turun pada interval X besar dari 0 derajat kurang dari 90 derajat dan X besar dari 180 derajat kurang dari 270 derajat. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Titik balik maksimum untuk fungsi trigonometri Y sama dengan cos 2X untuk X besar dari 0 kurang dari 360 derajat. Tadi kita udah punya nih bagannya seperti ini. Yang dinamakan titik balik maksimum adalah yang paling tinggi, paling puncak. Oke, ini adalah titik balik minimum. Ini adalah titik balik maksimum. Yang di sini, maka titik balik maksimumnya adalah 180 derajat, 1. Satunya dari mana? Satunya dari sini. X-nya adalah 180 derajat. Kita substitusi ke persamaan awal. Y sama dengan kosinus 2 kali 180. Berarti kosinus 360. Kosinus 360 sama aja dengan kosinus 360 dikurang 0. Sama aja dengan cos 0. Cos 0 adalah 1. Ini dia jawabannya. Soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, kita akan bahas tentang persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung fungsi trigonometri Y sama dengan kotangan kuadrat X min 4 kotangan X dikurang 3 dengan absis V per 4. Absis adalah nilai X-nya. Kita lihat penyelesaiannya.
Kita punya rumus persamaan garis singgung, jangan dilupakan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Jangan dilupakan juga turunan dari kotangan X adalah Y aksen sama dengan min kosekan kuadrat X. Pertama, kita akan mencari Y1. Kita udah punya X-nya. X-nya adalah V per 4. X1-nya V per 4, mencari Y1-nya dengan cara mensubstitusi nilai X1 ke persamaan awal. Kotangan kuadrat V per 4 dikurang 4, kotangan V per 4 dikurang 3. Kotangan V per 4 itu sama aja dengan 1 per tan V per 4. Tan V per 4 sama aja dengan tan 45, 1 per tan 45 adalah 1 per 1, maka kotangan V per 4 sama dengan 1. Oke, kita lanjut. Maka Y1-nya adalah 1 kuadrat 1 dikurang 4 dikali 1, 4 dikurang 3, maka jawabannya min 6. Maka kita punya titiknya adalah V per 4, min 6. V per 4 dari sini, min 6 dari sini. Kita lanjut kemudian definisi gradien. Gradien adalah Y aksen ketika kita mensubstitusinya. X sama dengan V per 4 nantinya. Kita cari dulu Y aksen sama dengan kotangan kuadrat X. Turunannya adalah 2 kotangan X dikali minus kosekan kuadrat X. Oke, Ibu ulang. Pangkatnya ditaruh depan, 2. Kotangan, pangkat dikurang 1, 2 kurang 1, 1. Jadi kotangan X. Dikali turunannya. Turunan dari kotangan X, min kosekan kuadrat X. Seperti ini. Ditambah, turunan dari kotangan X tadi adalah min kosekan kuadrat X. Min kali min plus 4 kosekan kuadrat X. Harusnya ini ada kuadrat. M sama dengan Y aksen. Kita substitusi X-nya V per 4. Kotangan V per 4 dikali min kosekan kuadrat V per 4 ditambah 4 kosekan V per 4. Nah, yang ini kotangan V per 4 kita udah tahu hasilnya adalah 1. Kosekan adalah 1 per sin 45. Jadi 1 per sin 45 adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 kita kuadratin seperempat kali 2. Seperempat kali 2. Seperempat kali 2 adalah setengah. Oke, lanjut lagi nih. 4 dikali setengah sama dengan 3. Maka persamaan garis singgungnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, maka Y min 6 dikali 3 kali X min X1-nya adalah V per 4. Min V per 4. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 8. 2 kotak masing-masing berisi 4 kartu berwarna kuning dan 4 kartu berwarna putih. Ini udah dikasih tahu kartu-kartunya. Kartu kuning bernomor 1 sampai dengan 4, kartu putih bernomor 5 sampai dengan 8. Dari setiap kotak diambil 1 kartu secara acak. Variabel acak X menyatakan jumlah kedua nomor kartu yang terambil. Peluang terambilnya jumlah kedua nomor 10 adalah. Untuk penyelesaian soal ini, kita akan buat tabel terlebih dahulu. Ini kartu yang pertama, ini kartu yang di kotak kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlahnya ini 5 dan 1, 6. 5 dan 2, 7. 5 dan 3, 8. 5 dan 4, 9. 6 dan 4, 10, begitu seterusnya. Peluang terambil yang jumlah keduanya 10 adalah 1, 2, 3. 3 per semesta. Semesta adalah semua kejadian yang muncul. Kita hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16. Maka jawabannya adalah 3 per 16. D. Soal berikutnya, soal nomor 9. Misalkan suatu perusahaan memiliki karyawan yang baik sebanyak 30% dan dari jumlah total. Lalu pada suatu ketika perusahaan tersebut akan mengirimkan sebanyak 20 karyawannya untuk studi banding ke luar negeri. Hitunglah peluang bahwa 4 orang dari karyawan tersebut adalah karyawan yang dianggap baik. Nah, untuk soal seperti ini, jika disajikan tabel binomial probabilities, tabel cumulative binomial probability, peluang binomial kumulatif, seperti ini, N-nya 20, yang dilihat, kemudian peluang suksesnya adalah 30%, 0,3, maka yang dilihat di sini 0,3. Kemudian
Yang ditanya adalah peluang bahwa 4 orang karyawannya adalah karyawan yang dianggap baik. 4 di sini, 0,3 di sini. Tapi jawabannya bukan 0,238 karena ini tabel peluang kumulatif. Kalau 0,238 ini adalah peluang 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 gitu. Kalau yang ditanya cuma 4, maka cara menjawabnya adalah 0. Nanti hasilnya adalah 0,238 dikurang 0,107. Maka jawabannya nanti 0,131. Kenapa harus dikurangkan? Karena 0,238 tadi adalah jumlah peluang 0 ditambah peluang 1 ditambah peluang 2 ditambah peluang 3 dan ditambah peluang 4. Maka jika dikurang dengan peluang 0 ditambah peluang 1 ditambah peluang 3 0,107, maka hasilnya adalah peluang dia hasilnya 4 ya. Oke, sampai sini paham nggak? Jadi bagi yang masih kesulitan, jadi Ibu melakukan simulasi seperti ini. Misalnya jumlah nilai ulangan 4 orang A, B, C, D adalah 340. Oke. Jumlah nilai ulangan A, B, C adalah 300 biar gampang. Tentukan nilai si D. Maka jawabannya adalah 340 dikurang 300. Maka nilai si D tadi adalah 40. Semoga perumpamaan itu bisa mempermudah kalian memahami tabel peluang kumulatif binomial. Kita lanjut ke soal yang satunya, soal nomor 10. Sebuah studi berminat melakukan uji vaksin antibodi guna meneliti adakah reaksi serum setelah pengobatan pada penderita malaria. Dari 25 subjek yang telah disembuhkan, 15 subjek ditemukan bereaksi positif. Jika sampel itu memenuhi semua asumsi yang mendasari uji binomial, ujilah peluang reaksi positif pada populasi yang bersangkutan adalah lebih besar dari 0,3, taraf signifikansi adalah 0,05. Lebih besar dari 0,03, maka yang ditanya adalah peluang besar dari, subjeknya ada 15, besar dari sama dengan 15. N-nya adalah 25, maka yang dilihat tabel 25, peluangnya adalah 0,3 yang dilihat, besar dari 15 berarti kita lihat. Kalau ini kan besar dari sama dengan 15 berarti mulai dari 15. Maka kita lihat di sini sampai 14. 1 dikurang sigma 0 sampai 14 dari 25 faktorial dibagi X faktorial dikali 25 dikurang X faktorial dikali peluang sukses 0,3X dikali peluang gagal 1 dikurang 0,3 0,7 pangkat 25 min X sampai 14 sigma ini. Kalau mau menghitung lama sekali, makanya disajikan tabel. Nah, sigma sampai 14 ini kita cek, sigma sampai 14 itu ini. Oke, di sini jawabannya 0,998. Maka jawabannya nanti 1 dikurang 0,998 sama dengan 0,002. Oke, soal nomor 10 adalah soal terakhir untuk latihan persiapan penilaian akhir tahun matematika peminatan kelas 12. Jika masih ada kesulitan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, share. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf apabila terdapat beberapa kekeliruan dalam penyampaian dan tentu saja kepada Allah Ibu mohon ampun karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik Ibu. Tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih yang sudah berjuang untuk melakukan yang terbaik selama PJJ. Terima kasih sudah mau menonton video ini dan menyimak dengan bersama. Jangan lupa berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.